Tetapi sekarang, Sheila telah menyalakannya. Dan ada kekuatan di matanya yang sebelumnya tidak ada. Mereka tercengang oleh perubahan dalam diri Sheila ini, tetapi tidak peduli apa yang merasukinya. Mereka tidak akan memaafkan Sheila karena menentang secara terbuka. Kurang ajar, aku akan membuatmu menyesali ini. Ketika Risa berjalan ke arahnya, Kinan berkata dengan tegas, aku tidak akan ragu untuk turun ke kapal yang tenggelam ini bersama kalian. Risa tertegun menjadi tidak bergerak. Kinan telah melihat melalui kelompok wanita ini. Mereka semua macan kertas, semua menggonggong dan tidak menggigit. Dia memandang mereka dengan dingin dan menambahkan, lagi pula, aku tidak takut mati, jadi paling buruk, kita semua akan mati bersama. Jika kalian semua tidak takut mati, datanglah padaku. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, Nyonya Widyatmaja dan geng mulai menatapnya dengan hati-hati. Risa mundur selangkah tanpa sadar dan mengejeknya secara verbal, Sheila, kamu akan mati sendiri. Kakakku akan membunuhmu kali ini, tunggu dan lihat saja. Bahkan Nyonya Widyatmaja mundur sedikit saat dia memerintahkan dengan marah, keamanan, segera turunkan dia. Bibi Ratih, pergilah ke penjaga. Saat Bibi Ratih berlari menuju pintu, seorang penjaga masuk dengan langkah tergesa-gesa. Ada kecemasan tertulis di wajahnya. Dia segera melaporkan, Nyonya, kita punya tamu. Ini adalah CEO Vano dari Antajaya Group. Dia bilang dia di sini untuk menemui Nyonya muda. Apa? Risa adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutan kolektif. Dia bertanya dengan penuh semangat, siapa yang kamu katakan ada di sini? Penjaga itu mengulangi dirinya sendiri, CEO Vano dari keluarga Dirgantara. Apa itu benar-benar Vano Dirgantara? Risa hampir tidak bisa menahan kegembiraannya karena pria impiannya itu adalah Vano. Kegugupannya bahkan menginfeksi Nyonya Widyatmaja. Kedatangan Vano yang tiba-tiba membawa keceriaan yang luar biasa ke rumah itu seperti hadiah kejutan dari surga di atas. Cepat, bawa aku untuk menyambutnya. Telepon Tuan Muda, katakan padanya untuk segera pulang. Katakan padanya CEO Vano sedang mencarinya, kata Nyonya Widyatmaja bersemangat. Risa berlari ke depan untuk melingkarkan tangannya ke lengan mamnya. Ma, aku akan mengikutimu. Penjaga itu mengeluarkan ponselnya siap untuk menelepon Arkan, tetapi dengan cepat menyadari anomali itu. Dia memberitahu Nyonya Widyatmaja dengan ragu-ragu, Nyonya. CEO Vano mengatakan dia ingin bertemu Nyonya muda dan bukan Tuan muda. Apa? Baik, Nyonya Widyatmaja dan putrinya menjawab dengan bingung. Ketika penjaga pertama kali masuk untuk membuat laporan, mereka terlalu bersemangat dengan nama Vano untuk memperhatikan sisanya. Secara alami, mereka mengira dia ada di sini untuk urusan bisnis untuk bertemu Arkan, bukan istrinya. Arkan berbalik untuk menatap Kinan dengan jijik dan iri. Dia ingin bertemu dengannya. Kenapa? Nyonya Widyatmaja masih tidak percaya. Apakah kamu salah dengar? Apakah CEO Vano benar-benar tidak di sini untuk bertemu dengan Arkanku, tetapi dia? Penjaga itu menjawab dengan tenang, saya tidak tahu tapi itulah yang dikatakan CEO Vano. Dia di sini untuk bertemu Nyonya muda Sheila. Dia tidak punya urusan untuk bertemu dengannya, kamu pasti salah dengar. Nyonya Widyatmaja berdebat dengan keras. Risa mengangguk, memang, kamu pasti salah dengar. Sheila kurang dari sampah manusia dan dengan demikian, pasti tidak memiliki hubungan dengan seseorang yang sepenting CEO Vano. Bagaimana dia bisa berada di sini untuk bertemu dengannya? Ma, ayo kita temui dia dan tanyakan secara pribadi. Dia pasti ada di sini untuk bertemu Kak Arkan, percayalah padaku. Nyonya Widyatmaja mengangguk dan memimpin Risa menuju pintu depan. Gejolak batin Kinan tidak terlihat di wajahnya yang tenang. Vano ada di sini. Kontak online singkat berhasil meningkatkan kecurigaannya. Bagus.
karena bagaimanapun juga aku akan pergi mencarinya. Kinan mengikuti di belakang yang lain. Mereka terlalu sibuk memusatkan perhatian untuk menyambut Vano sehingga mereka praktis melupakannya. Nyonya Widyatmaja dan Rizza segera tiba di gerbang. Sebuah limusin hitam mewah diparkir di luar gerbang dan Vano duduk di belakang dengan jendela di bawah. Di belakang limusinnya, ada 2 kendaraan lain untuk pengawalnya. Para pengawal berdiri di luar pintu mobil, masing-masing tajam dan mengesankan. Hati Nyonya Widyatmaja dan Rizza berdebar-debar menyaksikan pawai ini. Terutama Rizza, tatapannya secara otomatis diarahkan ke fitur sempurna Vano. Dia menatapnya tanpa berkedip, air liurnya hampir menetes dari mulutnya. CEO Vano, kami minta maaf karena kami tidak dapat memberikan upacara penyambutan yang lebih rapi karena kunjungan mendadak Anda, kata Nyonya Widyatmaja dengan sangat hormat. Saya yakin Anda di sini untuk mengunjungi anak saya Arkan. Dia baru saja berangkat kerja beberapa jam yang lalu, tapi aku yakin dia akan segera pulang. Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami di rumah dan kami akan menunggunya sambil minum teh? Vano tidak melihat Sheila jadi dia menjawab dengan nada dingin, maaf, tapi saya di sini bukan untuk Tuan Arkan. Apakah Nona Sheila ada di rumah? Senyum membeku dari wajah Nyonya Widyatmaja. Bahkan Rizza ditarik keluar dari lamunannya. Mereka menyelinap melihat satu sama lain saat suasana hati mereka jatuh ke lantai. Vano benar-benar di sini untuk menemui si lumpuh itu? Tapi bagaimana mungkin? Nyonya Widyatmaja memaksakan senyum dan bertanya, kamu tidak di sini untuk bertemu Arkan, tapi untuk bertemu istrinya? Dia menambahkan penekanan pada bagian terakhir dari pertanyaannya, menyiratkan bahwa sangat tidak pantas bagi Vano untuk mengunjungi istri orang lain. Mata Vano menjadi gelap dan mengulangi seolah-olah dia tidak bisa menangkap tuduhan tersembunyinya. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Nona Sheila, tolong bawa dia ke sini. Dia tidak ada di rumah, Rizza menambahkan tiba-tiba. Siapa bilang aku tidak di rumah? Suara tenang Kinan melayang dari belakang. Semua orang menoleh untuk melihatnya. Dia berjalan perlahan dari dalam rumah. Meski kakinya lumpuh tapi dia berjalan di jalur itu seperti catwalk. Rizza menembaknya dengan mata jahat. Wanita bodoh ini sengaja membuatku terlihat buruk. Tamparan wajah yang tiba-tiba menghanguskan wajah Rizza. Dia berharap Vano tidak memandang rendah dirinya. Rizza mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan kebohongannya. Kak, kamu sudah pulang. Aku ingat kamu pergi dengan Kak Arkan pagi ini. Aku pasti salah. Kinan tersenyum. Kamu harus pergi dan memeriksakan mata atau otakmu. Kamu, Rizza merasakan sakit di hatinya. Nyonya Widyatmaja dengan cepat menarik topik pembicaraan. Sheila, syukurlah kamu ada di sini. CEO Vano memiliki sesuatu yang ingin dia diskusikan denganmu. CEO Vano, ayo masuk dan duduk. Aku akan meminta seseorang untuk membuatkan kami sepoci teh. Vano menatap tajam pada Sheila, mengabaikan Nyonya Widyatmaja sepenuhnya. Dari saat Kinan muncul, matanya tidak pernah meninggalkan wajahnya. Dia takut dia akan kehilangan salah satu ekspresinya. Vano tercengang ketika melihat Sheila, karena dia merasakan aura yang sama di sekitar wanita ini yang dia rasakan di sekitar Kinan, kepercayaan seorang ratu yang memerintah semua wanita. Aura semacam ini adalah sesuatu yang unik dari Kinan. Vano segera turun dari mobilnya dan menatap matanya. Apakah kamu tahu mengapa aku di sini? Suaranya bergetar sedikit dan matanya sepenuhnya terfokus pada wajahnya. Hatinya bercampur antara kegembiraan dan ketakutan, tetapi dia tidak tahu apa yang dia takutkan. Kinan bertemu matanya dan matanya juga dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Aku tahu, kamu pasti menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.